السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة من الإخوان والأبناء وجميع المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari Arafah adalah hari yang agung dan mulia, hari yang sangat-sangat istimewa. Keistimewaannya melebihi hari-hari yang lain. Keistimewaannya tak terkalahkan dengan hari-hari lain dalam satu tahun. Sebagaimana keistimewaan malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam yang lainnya. Banyak dari kalangan kaum muslimin disebabkan tidak mengetahui keistimewaan satu hari, keistimewaan satu bulan, keistimewaan satu tempat, akhirnya mereka barakallahu fikum tidak memanfaatkan keistimewaan tersebut. Maka dari itu ma'asyira al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan menyebutkan dan mengkaji beberapa keistimewaan, beberapa keutamaan Yaum Arafah, hari Arafah. Disebutkan oleh para ulama dan diantaranya Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beberapa keistimewaan hari Arafah. Di antaranya annahu yaumu ikmalid din wa itmamin ni'mah, adalah hari disempurnakannya agama dan dicukupkannya nikmat. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Satu ayat di dalam kitab kalian
kalau sekiranya ayat tersebut turun kepada kami umat Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut adalah hari Id. Kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya yang akan terus kami peringati. Nah, kata Umar radhiyallahu anhu, "Ayyu ayah? Ayat apa yang dimaksudkan?" Qal, Yahudi itu berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Surat Al-Maidah ayat 3. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Inni la a'lamul yawm alladhi nazalat fihi." Sesungguhnya aku mengetahui hari turunnya ayat ini. Wal makan alladhi nazalat fihi, dan tempat turunnya ayat ini. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah yauma jum'atin. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah di hari Jumat. Inilah yang dimaksudkan oleh orang Yahudi ini. Ayat yang bila diturunkan kepada mereka umat Yahudi, mereka akan menjadikannya hari Id. Nah, yaitu hari Arafah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita di hari Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi keistimewaan yang pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam, hari disempurnakannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Berikutnya di antara keistimewaan dan keutamaan hari ini adalah annahu idun li ahli Islam. Bahwasanya hari ini adalah hari raya bagi kaum muslimin. Hari ini adalah hari raya bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Uqbah ibn Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tashriqi iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahr, yaitu hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan dia adalah hari-hari makan dan minum. Barakallahu fikum. Dan hal ini juga dikatakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga sahabat Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, nazalat fi yaumi idaini, yaumil jum'ati wa yaumi Arafah. Ayat ini, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, turun di dua hari raya, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Hari Jumat adalah hari raya mingguan kaum muslimin, dan di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas, termasuk hari raya kaum muslimin adalah hari Arafah. Berikutnya di antara keistimewaan dan keutamaan hari ini adalah hari Arafah adalah hari terbaik dalam satu tahun, hari terbaik dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyami yaum Arafah.
hari-hari terbaik adalah hari Arafah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih istimewa, yang lebih utama daripada hari Arafah. Nah, kalau kita mengetahui hari ini adalah hari yang paling utama, maka tentunya kita akan berusaha untuk meraih segala keutamaan yang ada pada hari ini. Seseorang bila mengetahui bagaimana keutamaan ilmu, maka dia akan berjuang, akan mengorbankan segala apa yang dia miliki, untuk meraih ilmu tersebut. Demikian pula ketika seseorang mengetahui keutamaan hari Arafah, dia adalah hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjuang bersungguh-sungguh, mengerahkan daya upayanya untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Hari ini adalah hari diampuninya dosa 2 tahun. Hari diampuninya dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan yang tersisa, yaitu 1 tahun berikutnya. Subhanallah. Kam lana min dzunub. Berapa dosa yang telah kita lakukan? Semenjak kita hidup, berapa dosa yang telah kita lakukan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berapa kewajiban yang telah kita telantarkan, berapa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah kita langgar, begitu banyaknya. Hari ini adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Hari ini adalah kesempatan emas bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dosa adalah penyebab hidup kita sempit. Dosa adalah sebab hilangnya berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah sebab dilemparkannya seseorang ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluh. Maka tentunya kita sangat berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari Arafah adalah hari yang barakallahu fikum kita harapkan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Berikutnya di antara keutamaan hari ini, barakallahu fikum, adalah hari dibebaskannya banyak kaum muslimin dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu, "Ma min yaumin afdalu 'indallah min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah.
yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Fayubahi bi ahli al-ardi ahlas sama'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, unzuru ila ibadi sya'ta ghabra dahin. Lihatlah kepada para hambaku, mereka memiliki rambut yang kusut, berdebu di waktu pagi. Ja'u min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati walam yarau adabi. Mereka mengharapkan rahmatku, sedangkan mereka tidak pernah melihat siksaanku. Falam yura aktsara atiqan minan nari min yaumi Arafah. Maka tidak terlihat hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan manusia dari neraka daripada hari Arafah. Setiap hari ada dari kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dibebaskan dari nerakanya. Dan hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya dari nerakanya adalah hari Arafah. Dan pembebasan dari neraka ini bukan hanya bagi mereka-mereka yang pergi berhaji di Mekah atau mereka-mereka yang wukuf di Arafah, tetapi juga pembebasan dari neraka ini diperoleh bagi mereka-mereka yang tidak berhaji, yang tidak sedang wukuf di Arafah. Nah, mereka-mereka yang memanfaatkan datangnya hari Arafah ini dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan sebutkan nanti apa saja yang semestinya kita lakukan, yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim agar dia memperoleh keutamaan yang mulia ini, yaitu dibebaskan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini, hari Arafah adalah hari diampuninya dosa-dosa. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kana yaumu Arafah," bila tiba hari Arafah, "yanzilullahu ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Langit yang kita lihat ini, langit memiliki 7 lapis. Dan langit yang kita lihat ini adalah langit yang paling rendah, tingkatan langit yang paling rendah. Ini disebut dengan sama'id dunya, langit bumi. Di atasnya lagi ada tingkatan-tingkatan sampai tingkatan yang ke-7. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Fayubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan hambanya kepada para malaikat. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, unzuru ila ibadi. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Atawni syu'tan ghubra. Mereka datang dalam keadaan rambut mereka kusut, berdebu. Min kulli fajjin 'amiq. Dari segenap penjuru yang jauh. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Bahwa aku telah mengampuni mereka. Hari Arafah, hari pengampunan dosa. Hari dihapusnya dosa-dosa. Hari barakallahu fikum berbangganya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Hari barakallahu fikum dibebaskannya kaum muslimin atau banyak dari kalangan kaum muslimin dari nerakanya. Dan juga hari di mana syaitan, iblis
sangat terusir pada hari itu. Dia akan terlihat kecil, begitu marah dengan hari Arafah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ru'ya asyaitanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyad minhu yaum Arafah." Syaitan tidak pernah terlihat pada satu hari lebih kecil, lebih terusir, lebih hina dan lebih marah daripada hari Arafah. Kenapa? Kenapa syaitan terlihat sangat kecil, terusir, murung, muram, marah di hari Arafah? Wa ma dzalika illa lima yara min tanazzulir rahmah. Disebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun terus rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Wa tajawuzillah an dunubil 'idham, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar illa ma ru'ya yaumi badrin. Kecuali apa yang terlihat di hari Badar. Syaitan lebih kecil, lebih hina, lebih terusir dan lebih marah pada hari Badar. Kenapa? Wa ma ra'a yaum Badr, apa yang dilihat oleh syaitan di hari Badar? Qala ra'a Jibril alaihi salam wa huwa yaz'ul malaikata. Dia melihat, para syaitan melihat Jibril di hari Badar, yaz'ul malaikah, menghalau, menahan para malaikat. Ma'ruf perang Badar, perang dari sisi jumlah sangat-sangat tidak imbang. Jumlah kaum muslimin sangat sedikit, ditambah lagi dengan peralatan yang sangat-sangat minim, melawan barakallahu fikum kaum kuffar yang berlipat-lipat, ditambah lagi dengan persenjataan yang lengkap. Barakallahu fikum. Di sini para malaikat turun dari langit untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ikut berperang bersama Nabi dan para sahabat. Pada ingin turun para malaikat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya yang ingin turun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, malaikat Jibril, pimpinan malaikat, menahan malaikat yang lain. Jangan. Cukup beberapa orang saja. Disinilah syaitan sangat terlihat kecil, terhina, terusir, sangat marah. Demikian pula di hari Arafah. Mereka sangat terlihat kecil, hina, rendah dan marah disebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ayuhal muslimun, ayuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui beberapa keistimewaan dari bulan Arafah ini, tentunya seorang muslim yang shadiq, yang jujur, yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang barakallahu fikum lebih mengutamakan akhirat. Seorang muslim yang ingin mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini, yang ingin dibebaskan dari neraka Allah Jalla Jalaluh, yang dimana bila seseorang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Siapa yang jujur dalam keimanannya, mengutamakan kehidupan akhirat,
maka dia akan berusaha tidak melewatkan hari ini. Begitu saja. Dia akan berusaha seoptimal mungkin, semampu mungkin untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ketaatan, agar dia meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dibebaskannya dia dari neraka. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala, "Faman tami'a fil 'idqi minan nar," barang siapa yang ingin pembebasan dari neraka, wa maghfirata dhunubihi, dan diampuninya dosa-dosanya, fi yaumi Arafah, di hari Arafah, falyuhafidh 'ala al-asbab allati yurja biha al-'idq wal maghfirah, maka hendaklah dia menjaga sebab-sebab yang dengannya diharapkan pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan ampunannya. Apa yang harus dijaga, yang harus diamalkan pada hari Arafah ini agar kita meraih keutamaan ini? Minha, diantaranya siyamu dzalikal yaum, berpuasa di hari Arafah. Berpuasa di hari Arafah. Usahakan, jangan lewatkan, jangan terlewatkan puasa di hari Arafah. Rugi kita. Hari terbaik dunia. Allahu a'lam. Kalau terlewatkan, apakah kita bisa bertemu lagi dengan hari Arafah atau tidak? Keutamaannya yang begitu besar. Dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun setelahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hifdzu al-jawarih 'anil muharramat fi dzalikal yaum, menjaga anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan di hari Arafah. Jaga pendengaran kita, jaga telinga kita dari mendengar apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga telinga kita dari mendengarkan musik, dari mendengarkan ghibah, namimah. Kalau ada majelis ghibah, jauhi. Ada yang mengajak Anda membicarakan aib seorang muslim, jauhi. Barakallahu fikum. Jaga mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita dari dusta, dari ghibah, dari namimah, dari berbagai macam dosa yang dilakukan oleh lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Yaum Arafah hada yaum man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu." Hari Arafah, hari ini, siapa saja yang bisa menahan telinganya, menahan pendengarannya, menahan pandangannya, menahan lisannya, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya.
Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa minha, dan di antara amalan yang perlu dijaga dan diamalkan di hari Arafah agar seseorang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan diampuni dosa-dosanya, al-ikthar min syahadati tauhid, memperbanyak mengucapkan syahadati tauhid bi ikhlasin, dengan penuh keikhlasan, wa sidqin, dan kejujuran. Fa innaha aslu dinil Islam, karena sesungguhnya syahadat ini adalah asas, pondasi agama Islam. Alladzi akmalahu Allah taala fi dzalikal yaum, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaitu hari Arafah. Apa itu syahadatut tauhid yang dimaksudkan? Adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, dulu doa yang terbanyak yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di dalam lafaz At-Tirmidzi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan ucapan terbaik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ucapan yang terbaik yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak ucapan ini. Nah, ucapkan sebanyak mungkin di hari Arafah. Dan ucapan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin, kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail. Sana sama bapak sana. Sama bapak sana. Ya duduk situ, jangan bergerak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dia bagaikan telah membebaskan 4 jiwa dari kalangan anaknya Nabi Ismail. Membebaskannya dari perbudakan. Membebaskan budak pahalanya sangat besar. Agama kita menganjurkan kita untuk membebaskan budak. Banyak dari pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, kafarahnya, penebusnya adalah membebaskan budak. Seperti membunuh seorang muslim tanpa sengaja. Kafaratnya adalah apa? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, barakallahu fikum, berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Seseorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, hukumannya apa? Naam, barakallahu fikum, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka pahalanya seperti membebaskan 4 anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk mengucapkan kalimat ini kita tidak butuh waktu barakallahu fikum 1 jam. Kita tidak butuh waktu setengah jam. Nah, tidak butuh waktu 5 menit, hanya beberapa detik. Nah, selesai. Dan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbanyak zikir juga yang lain. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul kalami ila Allah 4. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa bagimu kalimat yang manapun, ucapan yang manapun engkau memulai. Ucapan yang manapun engkau mulai. Apa itu kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang paling dicintai? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semuanya kita menghafalnya. Nah, sekarang antum, kita semua mengetahui bagaimana keutamaan. Nah, barakallahu fikum. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menggerakkan bibir kita, lisan kita, mengucapkan kalimat ini. Siapa yang lisannya senantiasa bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama dia mengingatku dan selama kedua bibirnya bergerak berzikir kepadaku. Nah, taib. Kemudian berikutnya di antara amalan yang hendaknya kita menjaganya di hari Arafah adalah, kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala, kathratud du'a bil maghfirati wal 'itqi. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa dengan memohon ampunan dan pembebasan dari neraka. Rawa Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya, an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, laisa fil ardi yaumun illa lillahi fihi utaqa minan nar. Tidak ada satu hari pun di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa laysa yaumun aktsaru fihi itqan lirriqabi min yaumi Arafah. Dan tidak ada hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka daripada hari Arafah. Fa'akthir fihi an taqul, maka perbanyaklah di hari Arafah mengucapkan, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diriku dari neraka. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diriku dari neraka. Ya Allah, bebaskan diriku dari neraka. Nah, taib, inilah beberapa amalan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala
dalam kitab Lataiful Ma'arif. Setelah kita mengetahui apa yang semestinya diamalkan, maka tentunya kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Dan tidak cukup sampai di situ, kita berusaha mengajak. Yang pertama adalah istri kita, anak-anak kita, barakallahu fikum, orang-orang terdekat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk bisa meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Barakallahu fikum. Kesempurnaan seseorang, barakallahu fikum, adalah bukan hanya ketika dia sendiri yang mampu dan bisa melakukan suatu amalan mulia. Akan tetapi dia akan menjadi lebih sempurna ketika dia bisa mengajak yang lain dari saudara kaum muslimin, terlebih aqaribnya, keluarga dekatnya, untuk bisa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ilahuna hadhil kalimah, sampai di sini penyampaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berpuasa di hari Arafah, untuk bisa menjaga anggota tubuh kita, mata, telinga, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari nerakanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.